Oh, berarti masa kecil engkau kurang bahagia. Tiga engkau tinggal di kerukan ini karena masih sering gerak begini. Jadi dia itu seperti ingin naik di tempat itu Mas Epi supaya bisa bermain-main gitu Mas Epi. Sebentar Mas Epi. Tempat ini, pemirsa, galian ya Mas Epi ya. Tapi ini bukan galian batu Mas Epi. Tapi galian wadas atau cadas ya Mas Epi ya. Dan terjadi insiden di sini. Ya belum berapa lama ya batu. Baru sekitar ada 2 bulanan Mas Epi katanya. Ada korban di sini. Jadi alat berat apa namanya itu yang begini? Beko ya. Itu kehilangan kendali. Jadi ketika mobil truk datang mau memuat, kan mundur biasanya, dan beko itu mengambil cadas apa warnanya untuk dimasukkan ke bak mobil tersebut. Tapi ketika berputar itu seperti kehilangan kendali, dan akhirnya apa? Menghantam mobil pas di kepala mobilnya itu Mas Evi, dan supirnya tewas terjepit sama alat berat yang buat ngeruk seperti itu ya pemirsa, dan akhirnya tewas. Nah sejak saat itu karena sering, intinya mungkin banyak orang di sini ya, setiap malam, karena ini di sini suka lembur katanya Mas Sapi, siang malam bekerja ya. Betul. Tapi setelah kejadian itu sekarang ini berhenti, tidak produksi lagi. Takut Ya mau seperti itu. karena udah ada korban. Tapi anehnya Mas Sapi katanya mesin beko itu apa dalam keadaan baik-baik saja, normal, nggak ada mungkin ya seperti apa, mungkin tuasnya itu ya semuanya aman. Tapi nah itu dia terjadi keanehan. Berarti ada campur tangannya Om. Betul, mungkin mau di rim ya, mungkin kan biasanya berputar seperti ini, mau di rim itu nggak bisa, jadi bablas terus dan menghantam kepala mobil. Benar, itu ada campur tangan dari sesuatu itu. Betul. Ya, pasti. Dan katanya bekas kepala peko itu yang buat ngeluk itu, Sendoknya Om. ya sendoknya itu sampai sekarang ditinggal di sini Mas Evi. Di sini. Enggak, ini setelah kejadian itu terus dicopot, diganti yang lain. Dan yang itu ditinggal di sini. Karena katanya yang buat ngeluk itu bahkan sampai badan apa itu namanya bekonya itu seperti ngangkat ke depan seperti ini, seperti itu, seroknya seperti berat banget. Yang biasa nggak kuat, jadi ban itu badan beko itu nggak kuat dan akhirnya seperti jungkel seperti ini karena saking beratnya. Padahal ya biasa-biasa aja kelihatannya. Dan kita kan coba cari tempat beko itu Mas Ebi. Sendoknya kalau nggak salah ya Mas Ebi ya, yang buat ngeruknya itu. Ini masih disimpan di sini Mas Ebi. Di sini banyak aura sirap sepertinya Om. Betul. Mas Ebi ngantuk terus kan? Iya. Awalnya. Pasti ini ada sesuatu sirap ini. Dari makhluk Om di sini. Makanya rawan kecelakaan di sini. Duh, ini Mas Ebi mungkin ya. Mana Om? Ini. Oh, iya Om. Sepertinya benar ini loh. Iya, benar sekali ini Om. Nah kan. Bismillah. Jadi setelah dicopot ini, sendok ini, garpunya ini, garpu apa namanya lah, bingung saya juga. Dan ketika mau diangkut ke mobil, ini nggak bisa diangkat katanya Mas Epi. Makanya dibiarkan di sini, di tempat ini. Besar sekali Om. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak bisa bergerak sama sekali Mas Epi. Nggak bisa bergerak sama sekali pemirsa.
Saya mencium bau amis. Di sini Mas Epi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelihatannya Dahsyat sekali. sudah bolong kelihatannya Mas Epi ya. Memang bolong kalau gitu, Bang. Memang bolong amal seperti ini. Oh, jadi buat membuang air gitu mungkin Mas Epi ya. Kalau pada waktu ngambil itu tanah. Coba Mas Epi saya rasakan Mas Epi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Astagfirullahaladzim. Pantas Mas Epi. Jadi ini yang lancipnya ini Mas Epi, ke kaca itu Mas Epi, mobil truk depannya, dan bablas ke tubuh sang supir, dan akhirnya tewas. Ya. Makanya ini bau amis Mas Epi sini. Mengemaskan sekali ya. Tapi saya merasakan memang ada campur gaib juga Mas Epi Tentu saja. yang mengakibatkan ini terjadi. Udah pasti. Dan dia masih ada di sini Mas Epi. Yang membuat ini sangat berat, bahkan sampai badan bekonya itu terangkat, gak bisa mengangkat ini karena ada aura gaib di sini. Ya. Astaga. Tepat berada di dalam sini Mas Epi. Di sini Mas Epi. Dia berada di sini. Kita bacakan mantra Om agar dia Bisa muncul. menampakkan dirinya. Bisa muncul dan kita mungkin pindahkan apa gimana Mas Epi. Iya. Karena dia yang telah meminta tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei kamu yang ada di tengah-tengah situ, gak tahu apa namanya lah, serokan, tunjukkan wujudmu. Apa maumu tinggal di situ? Tunjukkan wujudmu seperti apa. Makhluk astral sing ono ing jero serokan beko metuwo Bismillah. wujudoh Lah. iku sebenere udu tempatmu, udu nggonmu. Nang opo kowe manggon nang kono? Metuwo saiki. Nek ora batirku iki Mas Epi bakal hancurake kowe. Metuwo. Keluar pada situ. Cepat keluar. Cepat. Kenapa Mas? Mas, kenapa Mas? Tenang. Hati Om, tiba-tiba Om. Tenang. Hei, engkau Ini ada sesuatu. keluarlah, muncullah, mau wujudoh. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 Subhanallah. subhanallah. Kalau kau nggak mau keluar, saya lempar kau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, astaga. Pas aku lempar wujudoh. Metuwo kowe. Nek ora selampang meneh kowe.
Opo pengen tak seramang karo duit. Kowe. Bene gelem metu. Siapa tahu Mas Epi jinnya ini doyan duit. Bismillahirrahmanirrahim. Metu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Astagfirullahaladzim. Soknya seperti ini, sok. Apa ini Mas Epi? Putih semua. Bawahnya seperti diikat. Astagfirullah. Kenapa engkau tinggal di dalam kerukan ini? Hah? Kau yang bermodalita. Ada ini. Oh, berarti masa kecil engkau kurang bahagia. Tiga engkau tinggal di kerukan ini karena masih sering gerak begini. Jadi dia itu seperti ingin naik di tempat itu Mas Epi supaya sambil main-main gitu Mas Epi. Ikannya itu ayun-ayunan kali Mas Epi ya. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi ulahmu menimbulkan malapetaka. Korban jiwa. Karena gara-gara engkau alat itu tidak bisa dikendalikan. Sampai-sampai memakan korban. Sampai memakan korban jiwa manusia. Benar. Apa? Astagfirullahaladzim. Karena engkau juga menyukai darah manusia. Untuk menghisapnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa engkau nggak menghisap batang aja? Batang yang kau hisap. Kan banyak, ada batang tebu. Nggak mau. Jadi darah yang kau harus hisap. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bukan maksud kami untuk ikut campur urusanmu. Tapi karena engkau telah mengambil tumbal, mengambil jiwa manusia, minum darah manusia. Iya. Sangat merugikan sekali. Ya. Kenapa? Oh, seperti itu. Karena Mas Evi, Ya. katanya orang yang bekerja di sini atau mengambil ini di sini, mereka tidak memberikan sesajen Mas Evi. Oh, jadi itu gara-garanya Om. Iya. Pantas. Harusnya ada saja ada di pasar Om. Biasanya kalau orang zaman dahulu jika ingin membuka sesuatu memang harus ada adat-adat terdahulu yang dipakai Om. Betul. Tapi nggak seharusnya dia melakukan seperti ini sampai menghilangkan nyawa. Betul sekali Mas Evi. Karena dengan sesajen, ada yang bilang sesajen itu musyrik Mas Benar. Evi. Benar. Makanya sesajen itu terkenalnya untuk setan Om. Allahu Akbar. Hei, lebih baik kau pergi dari sini. Itu bukan tempatmu. Kalau ingin pindah sendiri dari sini, Itu tempat usaha manusia untuk mencari rezeki. yang kau tidak ingin itu sendiri, kami akan memaksa. Kamu ingin merasakan kekuatan tasbihnya Mas Evi? Iya. Hah? Apa kamu bilang apa kamu? Apa suaramu seperti itu? Oh, suaranya seperti kentut Mas Evi. Itu Pantas bau. Mas Evi yang kentut. sangat Pergilah dari tempat ini sebelum kesabaran Mas Evi habis. cepat. Kami masih memiliki kesempatan untuk pindah ke tempat itu dan mencari rumah baru di luar.
Apa? Engkau mau pergi kalau sudah ada sesajen. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa. Nggak bisa. Ya kamu nggak mau pergi. Kami manusia tidak akan memberimu sesajen. Keenakan kamu, ntar kamu kebiasaan. Kata udah sudah. Aku mau sama. Mandala dia. Hancur aja Mas Ebi. Wasi aku tuh sama. Aku mau sama. Akhirnya mengambil korban lagi di tempat itu. Hancur Mas Ebi. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah beres. Ini mana saja yang tinggal. Hanya ini yang tertinggal, Om. Coba sekarang digerakin Mas Ebi. Bisa digerakin nggak? Nah, tapi ini berat, Om. Memang saya berat, Om. Oh, berat ya. Manusia yang nggak bisa mungkin, Om. Kecuali Om Jani. Mungkin pasti mampu mengangkat ini, Om. Allahu Akbar. Misal alhamdulillah misteri kerukan ini sudah Ya, sudah terpecahkan ya Mas Ebi. ya, Kenapa kau bisa mengambil tumbal ya, manusia? Karena ditempati sosok gaib yang menginginkan darah. Dan juga katanya gara-gara yang bekerja di sini ataupun yang mempunyai tempat ini tidak memberikan sesajen. Dia ini saya gitu meminta sesajen. Darah yang disukai. Sepertinya darah itu karena mungkin kalau biasanya sih kalau tempat-tempat seperti ini ya Mas Edi, ada orang yang apa namanya suka mungkin ya nggak tahu itu musik nggak atau apa Mas Edi ya, memberikan sesajen itu darah kerbau ataupun kepala kerbau pemirsa. Tapi karena mungkin tidak di ini ya akhirnya terjadi bencana. Ya kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya berusaha dan juga hanya bisa berdoa agar semua yang terjadi itu ya tidak terulang lagi. Yom. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Om Janim. Sabi. Mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.